kali ini gitu. Oke, mungkin sebelum kita memulai pembelajaran atau terlebih dahulu, siapa kayaknya di sini? Silakan kamu untuk memimpin doa. Baik, untuk mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Kemudian Bapak mau cek kehadiran dulu ya. Iya Pak. Siapa yang hadir tadi? Hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah. Gak ada yang sakit ya? Oke. Ada. Oh, Kevin kenapa? Ada. Baik, mungkin kalau misal nanti gitu ada yang sakit, semoga disehatkan penyakitnya, dan juga kalau misalkan ada yang izin, semoga lancarkan urusannya. Oke, mungkin sebelum masuk ke materi yang nanti akan Bapak jelaskan, Bapak mau ulas lagi nih apa yang kita pelajari pada pertemuan kemarin. Ada yang masih ingat? Pada pertemuan kemarin itu lebih tepatnya gitu, sebelum ini ada namanya itu kita membahas tentang objek material, geografi. Ada yang tahu objek material geografi itu apa? Betul sekali, yaitu geosfer. Nah, geosfer ini terdiri menjadi berapa lapis? 5 jenis gitu ya. Yang pertama ada atmosfer. Kemudian yang kedua ada litosfer. Kemudian ada hidrosfer. Biosfer dulu ya. Dan yang terakhir ada antroposfer. Pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas salah satu lapisan yang ada pada biosfer, yaitu lebih tepatnya di lapisan litosfer. Nah, sebelum ke situ kita ke tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Bapak di sini menekankan pada 3 aspek. Yang pertama, mengetahui terlebih dahulu konsep dasar dan juga karakteristik dari setiap lapisan bumi gitu ya, lebih tepatnya. Kemudian yang kedua, untuk memahami gitu si konsep tersebut seperti apa, kemudian karakteristiknya juga setiap lapisan bumi itu seperti apa. Dan yang ketiga ada menganalisis gitu setiap perbedaan dan juga setiap perbedaan karakteristik dari setiap lapisan bumi tersebut. Seperti itu ya. Oke. Nah, sebelum ke materi di sini Bapak mau tanya, apa kalian pernah mengalami gempa bumi? Apa yang mau cerita? Boleh? Aku gimana nih? Aku dulu pas lagi tidur. Nah, ada gempa yang pusatnya tuh di Tasik, yang di Gobras kalau nggak salah. Itu kenceng banget Pak. Kenceng banget gitu ya? Ya betul. Sampai yang listriknya juga gitu goyang-goyang. Oke. Nah, jadi gempa ini merupakan salah satu fenomena yang terjadi akibat adanya dinamika gitu yang terjadi pada litosfer. Adanya perubahan seperti memang adanya patahan, kemudian ada retakan gitu pada lapisan litosfer itu, terkhususnya lapisan kerak bumi. Nah, kemudian di sini kita kenalan dulu nih apa itu litosfer gitu ya. Nah, jadi litosfer ini teman-teman, anak-anakku sekalian, terbagi menjadi 2 suku kata gitu yang di sini itu dalam bahasa Yunani. Nah, di antaranya yang pertama itu ada lito. Lito itu berarti batuan, dan juga sfera yang berarti lapisan. Nah, sehingga dapat disimpulkan secara etimologi litosfer ini merupakan lapisan batuan. Namun di sini yang jadi pertanyaan, kenapa disebutnya lapisan batuan, bukan lapisan tanah? Kita kan berdiri di atas tanah, bukan di atas lapisan batuan. Nah, perlu diketahui anak-anak bahwasanya bumi itu merupakan salah satu planet yang berada di salah satu sistem tata surya yang memang di dalamnya itu terdiri dari banyak sekali unsur, salah satunya yang mendominasi itu adalah batuan. Dan apakah kalian tahu apa unsur utama terbentuknya tanah gitu ya? Nah, tanah itu terbentuk dari apa? Batuan. Oke. Nah, di sini kita akan kupas tuntas belum. Di sini ada pengertian gitu ya, pengertian litosfer menurut para ahli. Nah, biasanya pertama ada Delhi. Nah, si Delhi ini merupakan seorang
geolog asal dari Kanada gitu ya, yang mengungkapkan atau mempublikasikan hasil penelitiannya pada tahun 1940. Silahkan Rifa baca, boleh. Yang dari. Jadi menurut Deli, mengembangkan konsep barel dengan penjelasan bahwa litosfer adalah lapisan kuat kulit bumi yang berada di atas astenosfer dan terdiri dari kerak serta bagian atas mantel. Konsep ini menjadi landasan awal teori lempeng tektonik yang diterima luas oleh ahli geologi. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua ada menurut McKenzie dan Parker. Mereka ini merupakan geofisikawan gitu ya, geofisikawan asal dari Inggris gitu. Silahkan Farid, boleh baca litosfer yang menurut McKenzie. Litosfer adalah lapisan telur bumi yang terdiri atas lempeng-lempeng tektonik yang bergerak di atas lapisan mantel yang lebih lemah, atmosfer. Litosfer dipahami sebagai kerak dan mental atas yang kaku dan membentuk lempeng-lempeng raksasa menyusun bumi. Baik, terima kasih kepada Rifa dan Fadli. Nah, dari kedua pengertian di sini kita dapat menarik benang merahnya gitu, bisa menarik kesimpulan bahwasanya litosfer ini merupakan lapisan paling atas dari bumi, lapisan batuan lebih tepatnya, yang memang di sini terjadinya beberapa fenomena gitu, terjadi beberapa dinamika yang ada dalam litosfer dan memiliki karakteristik setiap lapisannya itu berbeda-beda. Nah, di sini kita akan mengupas tuntas apa saja lapisan-lapisan yang ada di litosfer. Ini bisa dilihat ada layer of earth atau lebih tepatnya lapisan bumi gitu ya. Nah, di sini ada menurut ahli geologi Swiss and Richard, struktur lapisan bumi itu dibagi menjadi berapa? Tiga. Nah, ini ya mungkin lebih tepatnya boleh dilihat. Kita asumsikan bahwasanya bumi itu berbentuk bulat ya. Nah, kalau misalkan di sini masih ada anak-anak yang percaya bahwasanya bumi itu datar, tidak akan masuk akal gitu si teori ini. Nah, di antaranya di sini ada yang pertama itu ini yang pertama ada lapisan namanya kerak bumi atau dalam bahasa Inggrisnya crust. Nah, kerak bumi ini terbagi menjadi dua macam, yaitu ada kerak benua dan juga kerak betul samudra. Nah, perlu diketahui anak-anak bahwasannya si kerak bumi ini hanya lapisan ini saja nih, garis paling luarnya saja. Jadi kerak bumi ini hanya menempati sekitar 0,01% dari keseluruhan lingkaran bumi gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kalau misalkan kita belah gitu ya di tengahnya. Nah, seperti ini. Ini ada mantel. Atau dalam bahasa Inggrisnya juga mantel. Mantel ini terbagi menjadi dua, yaitu mantel luar, dan juga mantel dalam, lower mantle atau upper mantle. Kemudian di sini ada lapisan inti bumi. Ada inti bumi luar dan juga inti dalam. Ini dalam bahasa Inggrisnya itu core. Ini outer core ini. Oke. Kita akan kupas tuntas satu persatu dari setiap lapisan ya. Nah, yang pertama itu ada lapisan kerak bumi gitu ya. Kerak bumi. Crust. Nah, dalam kerak bumi ini tadi sudah disinggung gitu sama Bapak, ada berapa lapis? Ada dua. Ada kerak benua atau continental crust atau kerak samudra atau oceanic crust. Nah, apa sih bedanya antara kerak benua dan juga kerak samudra? Nah, yang paling mencolok itu ada dari ketebalannya gitu ya. Nah, ketebalan kerak benua bisa dilihat di sana ada 20 sampai 70 km persegi, kilometer maksud saya. Sementara kerak samudra ada pada ketebalan 7 sampai 10 km. Yang mana kerak benua ini lebih tebal daripada kerak samudra.
samudra. Kenapa? Karena di puncak tertingginya itu merupakan rangkaian pegunungan gitu ya. Kalau misalnya yang kecil itu bisa kita yang seperti contohnya itu pegunungan Himalaya. Nah, terus apalagi bedanya Pak, selain dari ketebalan, ada juga dari massa jenisnya. Massa jenis. Massa jenis dari kerak benua yaitu sekitar 2,8 gram per meter kubik. Sementara kerak samudra 3,0 betul gram per meter kubik. Nah, bisa lihat di sini bahwasanya kerak samudra itu lebih berat gitu ya, massa jenisnya dibanding dengan benua. Nah, dimana nanti jika ada subduksi lempeng atau pertemuan lempeng antara lempeng benua dan lempeng samudra, maka lempeng samudra lah yang akan menunjang ke bawah seperti itu. Kemudian apa lagi bedanya Pak? Ada yang berbeda, ada batuan penyusunnya. Batuan penyusun. Kalau misalkan si kerak benua, batuannya itu bersifat granitis atau asam. Nah, biasanya di sini disingkat menjadi lapisan sial atau silisium aluminium. Kemudian yang berikutnya ada batuan penyusun dari kerak samudra yaitu bersifat basa. Betul. Ada unsurnya itu yang mendominasi ada simak. Atau ada yang tahu? Silisium dan magnesium. Betul. Untuk kerak benua sudah beres. Kemudian di sini kita bisa melihat gitu bahwasanya ada yang itu yang warna biru itu kerak benua gitu ya, bisa dia akan menuju ke bawah, sementara si kerak benua itu akan membentuk pegunungan gitu, membentuk rangkaian pegunungan. Kemudian di sini ada lapisan mantel. Lapisan mantel merupakan lapisan setelah dari lapisan kerak bumi. Nah, sebenarnya di sini ada namanya lapisan moho. Moho itu merupakan lapisan intermediate, lapisan perantara gitu antara kerak bumi dan juga mantel. Nah, kenapa dinamakan lapisan moho? Karena lapisan ini dikemukakan oleh namanya itu ada Mohorovičić. Mohorovičić ini merupakan seorang ahli seismik asal dari Rusia. Nah, si mantel ini terdiri dari 3 macam gitu ya. Tadi ada yang terlewat di sini. Nah, ada yang pertama itu ada mantel luar yang memiliki sifat cukup padat dan juga di sini ada namanya lapisan litosfer teman-teman. Nah, litosfer ini merupakan gabungan, sebenarnya di sini ada kesalahan persepsi gitu ya. Apa itu litosfer? Jadi litosfer ini merupakan gabungan dari kerak dan mantel atas. Nah, kemudian di sini setelah mantel luar ada namanya lapisan astenosfer. Astenosfer. Nah, di mana lapisan astenosfer ini merupakan lapisan yang memiliki daya tarik padat, yang ini lapisannya itu bersifat plastis gitu ya. Nah, kemudian sangat panas juga. Nah, jadi di sini itu merupakan lapisan terbentuknya magma. Jadi sudah jelas gitu ya bahwasannya semakin tinggi, semakin dalam, maksudnya semakin dalam permukaan bumi, maka suhu juga akan semakin panas. Ini namanya gradien geothermal. Gradien geothermal. Nah, gradien geothermal ini menyatakan bahwasannya setiap kedalaman 1 km, maka akan naik sekitar kurang lebih 30 derajat Celcius. Sehingga nanti pada kurang lebih kedalaman 100 km, maka suhunya menjadi berapa? Menjadi kurang lebih 1400 derajat Celcius. Nah, yang mana di sini pada lapisan astenosfer ini ada terbentuknya magma, teman-teman. Nah, di sini nanti akan terjadinya melting atau atau meleleh gitu ya, karena lapisannya sangat panas dari 1400 derajat Celcius, sehingga menghasilkan magma. Di sini akan ada batuan yang meleleh gitu dari kerak samudra dan juga kerak benua, sehingga nanti si magmanya ini akan mencari jalan keluar ke atas sehingga membentuk rangkaian pegunungan.
kemudian yang ketiga ada namanya lapisan apa? Mantel bawah. Mantel bawah. Bawah ini atas ya. Nah, si mantel bawah ini memiliki sifat kalau misalkan yang tadi padat, yang ini cair. Nah, kalau yang cair ini kemudian tempat terjadinya arus konveksi. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan gini, kenapa bisa para ahli mengemukakan bahwasannya setiap lapisan bumi itu memiliki memiliki wujud yang berbeda gitu. Ada yang padat dan juga ada yang cair. Nah, itu para ahli ternyata melakukan penelitian pada saat waktu gempa menggunakan gelombang seisme namanya. Nah, gelombang seisme ini nanti akan mengukur gitu rambatan gelombang yang terjadi pada lapisan-lapisan bumi. Nah, nanti di situ akan diketahui tuh gelombang P dan S-nya, gelombang primer dan juga sekundernya gitu. Nah, dan gelombang sekunder ini tidak bisa melalui permukaan yang cair seperti itu. Nah, dan juga di sini bahwa ini tempat terjadinya arus konveksi. Nah, arus konveksi ini merupakan arus yang memang digunakan untuk menjadi sebagai penggerak kerak-kerak bumi gitu. Sebagai penggerak kerak-kerak bumi, jika kita asumsikan seperti ini, kita mendidihkan air pada suatu wadah, mungkin seperti ini ya. Di sini kita berikan api. Nah, api ini kita ibaratkan sebagai core atau inti. Nah, kemudian di sini yang permukaan yang cair kita ibaratkan sebagai mantel dan juga di atasnya ada kita taruh misalnya, itu kita jadikan sebagai kerak bumi. Nah, ketika si api ini dinyalakan, si air ini akan mengalami perputaran gitu ya. Nah, si perputaran ini nantinya akan menggerakkan lempeng yang di atasnya gitu. Jadi suhu yang memang di bawah ini kan panas akan naik ke atas dan juga si air yang di sini akan menuju ke bawah karena mencari permukaan yang lebih panas. Nah, kemudian kedalamannya berapa? Kedalamannya itu sekitar 70 sampai 2.900 km. Oke, next. Kemudian yang terakhir di sini, nah kita bisa lihat di sini ada convection cell atau lapisan arus konveksi gitu menggerakkan lempeng ini. Lempeng yang juga ketarik sana dan juga ini lempeng benua akan bertujuan ke atas. Kemudian di sini ada yang terakhir, namanya lapisan inti bumi atau core. Nah, lapisan inti bumi terdiri dari berapa macam tadi? 2 macam. Nah, lapisan ini terdiri namanya dalam unsur Fe. Fe itu apa? Ada yang tahu? Besi. Jadi besi di inti ini terdiri dari 2 jenis. Di antaranya inti luarnya itu besi cair, kemudian inti dalamnya itu besi padat gitu ya. Kemudian di sini kita bisa melihat itu adanya gelombang seisme yang tadi. Jika di sini ada terjadi gempa, gelombang S tidak akan melewati mantel. Jadi gelombang P di sini akan melewati seluruhnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya di sini lapisannya cair, di sini padat, di sini juga padat. Oke. Berikutnya Bapak setelah mengerjakan kuis, mungkin nanti akan dijelaskan terlebih dahulu. Fungsinya di sini ada puzzle ya. Nah, puzzle. Nah, di sini ada potongan puzzle. Terdiri dari 20 potongan puzzle. Setiap satu keping puzzle ini jika dicocokkan dengan benar akan berbobot 1 hadiah. Nah, nanti sistemnya gimana? Bapak ini akan di sini akan terletakkan di sini si puzzle-nya. Terus nanti ya ini sebentar loh. Nah, nanti anak-anak yang mau menjawab silahkan bisa ambil ini, tapi jangan rebutan satu-satu. Terus bisa cari tahu dulu jawabannya. Dan cari tahu dulu jawabannya. Terus nanti bisa dicocokkan ke sana ya. Bapak akan hitung mundur dalam waktu 3, silahkan ambil. Tapi jangan rebutan. Ingat. 1, 2, 3, mulai.
Ngelihat pertanyaannya, di sini kalau misalkan seperti ini berarti Bapak Zani juga. Nah, kalau misalkan di sini ada pertanyaan, oke, maka ini bentuknya di sini, atasnya di sini, jadi sini juga atasnya di sini fotonya. Tinggal dengan wilayah kita mas kakaknya tuh sebelah. Yang sudah tadi siapa saja? Boleh? Siapa yang mau bagian? Baik, terima kasih ya sudah berpartisipasi dalam game kali ini. Mungkin sebelum ke closing statement ada yang ingin menyimpulkan nanti dikasih hadiah guys. Oh, silakan. Nah, tadi materinya mengenai konsep dasar dan karakteristik, yaitu terkait lapisan litosfer. Litosfer ini merupakan lapisan batuan, lito artinya batuan, kemudian sfera itu lapisan. Kemudian ada yang menurut Dali, litosfer merupakan lapisan kulit bumi yang berada di atas astronosfer dan terdiri dari kerak serta bagian atas mantel. Kemudian terdapat struktur bumi, ada kerak bumi, mantel, dan lapisan inti bumi. Kerak bumi itu ada kerak benua dan juga kerak samudera. Kemudian mantel luar dan dalam terdapat homo, mantel atas dan atas astrosfer dan mantel bawah. Kemudian inti bumi, bagian inti luarnya Fe atau besi dan juga inti dalam. Baik, terima kasih Melani. Silakan kasih hadiah foto teman. Kali ini rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah berpartisipasi aktif, juga yang tadi sudah ke depan terima kasih. Mungkin ada closing statement dari Bapak bahwasanya ilmu yang sempurna itu adalah yang mampu diteruskan dengan makna. Karena setiap ilmu yang kita dapat, setiap ilmu yang kita punya gitu, jika kita diam saja dan tidak memaparkan ilmu tersebut, tidak akan berguna. Ya mungkin